Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilda Nikmatin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari TK Muslimat NU 29 Mahkota akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, guru perlu memiliki kemampuan dalam penerapan konsep-konsep inti. Di antaranya yaitu, yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya hukuman dan penghargaan, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jika seorang anak melakukan perilaku dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, serta mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti motivasi perilakunya berasal dari motivasi eksternal. Sebagai guru, kita harus menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak, agar anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu dengan cara mengurangi pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, sehingga dapat meminimalisir adanya motivasi eksternal dalam diri anak. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Setiap posisi kontrol memiliki dampak terhadap anak masing-masing. Diharapkan guru dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer, karena dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi, sehingga murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nantinya akan tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Guru berperan dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan melibatkan warga sekolah atau murid untuk bersama-sama membuat suatu kesepakatan yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, sehingga akan tercipta lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikut keterkaitan materi Modul 1.4 Budaya Positif dengan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterkaitan Modul 1.4 Budaya Positif dengan 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Untuk mewujudkannya, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga guru dan murid dapat aman dan nyaman dalam mencapai tujuan pendidikan. Keterkaitan modul budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan yang telah disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pendidikan, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Saya telah memahami konsep inti pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut sudah saya pahami dan saya terapkan dengan tindakan. Selain itu, sudah saya bagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mengetahui penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Selain itu, ternyata penghargaan juga berdampak kurang baik bagi murid. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saat murid melanggar disiplin. Saya mulai melakukan refleksi diri mengenai budaya disiplin yang telah saya terapkan dan berusaha menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Saya sering menangani anak yang berebut mainan dengan teman, berebut atau tidak antri, berbicara kasar, bullying yang bersifat verbal maupun non-verbal, tidak mau berbagi, terlambat datang ke sekolah. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, saya menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai manajer sehingga menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menangani perilaku murid. Saya belajar cara menghadapinya dan menuntun mereka untuk memiliki disiplin positif. Hal yang sudah baik adalah bagaimana seorang anak dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan keyakinan kelas. Adapun yang perlu diperbaiki adalah bagaimana nilai-nilai kebajikan tersebut dapat konsisten pada diri anak. Sebelum saya mempelajari modul ini,
posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan yang saya rasakan, saya dan murid menjadi lebih akrab. Namun, murid menjadi tidak mandiri atau tergantung pada saya. Selain itu, murid menjadi tidak nyaman karena selalu saya awasi sehingga tidak menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Saya merasa menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Sebelumnya, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi pada anak. Keberhasilan saya dalam menghadapi permasalahan anak adalah hanya meminta anak untuk mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, dan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar penerapan budaya positif dapat dilanjutkan di rumah sehingga terbentuk kebiasaan atau karakter pada diri anak. Demikianlah tadi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.